Iya, jadi ini misi terakhir gua di Kreator Bersatu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sandi di channel Kisana TV. Pada sore hari ini saya berada di rumah Mbak Putri, teman-teman. Bagaimana kondisi terkini dari rumah Mbak Putri? Ikuti saya. Oke, teman-teman, saya sudah berada di rumahnya Mbak Putri ini, teman-teman. Yang dimana di sini ada sesuatu yang ganjil ya, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada lemari ya. Lemari ini atau ini dari mana nanti kita tanya, di dalam ada orang atau tidak ya. Ini sepertinya baru dicat ya, teman-teman. Ini lemari untuk baju Mbak Putri. Sementara di dalam sudah ada lemari baru ya, teman-teman. Ini mungkin nanti untuk tempat-tempat apa gitu ya, bisa digunakan. Ini udah dicat kayaknya, ini baru dicat. Dan sini kan ada jemuran ya. Permintaan dari netizen, satu jemurannya dipindahin bang ke sebelah. Oke lah, kita pindahin ya, kita pindahin ke sebelah ya. Pindahin sebelah mana nih? Sini kita pindahin sini ya. Satu di sini sudah dipindahin. Nah yang di sini satu di sini aja. Nah di sini ada akuarium, teman-teman. Ini akuarium untuk apa ya, belum dibersihkan ya. Mungkin untuk ditaruh hiasan supaya Mbak Putri nanti kalau udah pulang bisa ada hiburan ya, menghilangkan stresnya dengan melihat pemandangan suasana ikan-ikan ya, pokoknya ikan-ikan lah, akuarium lah. Jadi nanti ini akan dibuat akuarium, dalamnya dipasang akuarium, teman-teman. Nah, di sana ada meja akuariumnya juga ya, bisa dilihat, teman-teman. Kita lihat yuk, teman-teman. Nah ini airnya masih kuning ya, saya juga masih bingung nih, teman-teman. Udah dikuras, sudah diapain juga masih kuning. Nah bagi yang butuh puing-puing nih, teman-teman nih, bisa diambil aja, nggak apa-apa nih. Kebanyakan puing buangnya bingung kemana. Siapa tahu ada yang butuh ya kan, bangun rumah bisa ngambil di sini, nggak apa-apa. Silakan aja. Pasir masih banyak, tapi ini masih bisa dipergunakan untuk nantinya pengocoran bagian depan ya, gerbang ini, teman-teman. Jadi rencana akan dikasih pintu gerbang ya, gerbang pintu supaya aman ya nantinya ya buat yang parkir. Ini lahan parkir udah jadi, teman-teman. Cuman tinggal ngerapin aja nih puing-puing yang ada di halaman sini, pasir juga. Terus sama kayak kayu-kayu gini ya, kayu-kayu. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Nah, pohonnya di mana? Oh, udah dipindahin sama Bu RT kali. Mungkin pohonnya itu yang dari Omah di rumah Bu RT dulu biar nggak mati. Soalnya kan kalau di rumah Bu RT pas disiram ya, setiap pagi sama sore disiram, jadi nggak akan mati, terawat ya. Kalau di sini kan belum tentu anak-anak kreator datang tiap hari ya, teman-teman, gitu, ganti-gantian, atau ada yang sakit apa gitu ya. Nah di sana ada semen, masih ada semen, ada makanan kucing. Jadi kita masuk aja ke dalam. Sini ada sapu, ada keranjang sampah ya. Assalamualaikum. Wah lagi seru nih kayaknya nih berdua nih. Ada Bang Dra nih, widih mantap. Edit tipis. Oh lagi ngedit. Luar biasa. Iya. Ada Bang Baks nih. Bang Baks, datang kapan Bang Baks? Wah, dari semalam. Semalam. Sendirian di sini. Nginep. Luar biasa nih Bang Baks, sampai bela-belain ya. Dari rumah biar kompor enggak hilang. Wis mantap. Ini ya, jauh-jauh bela-belain nih. Istri Bang Baks lagi hamil, anaknya ditinggal nih, sampai peduli sekali gitu sama Mbak Putri ya. Sampai ini apa yang misinya Nanggung juga karena kan mengingat sebenarnya Mbak Putri udah di RSJ kan, artinya penanganannya udah mulai khusus dan kalau udah khusus kayak gitu kan cuma hanya beberapa jarak ya. Iya. Jadi kita selesaikan, walaupun semangatnya udah terus ini ya agak berkurang, tapi kita harus yakinin sama diri kita bahwa kita harus selesaikan misi gitu. Iya sih, tanggung benar. jawabnya harus jelas. Sebagai seorang pria
ketika melakukan sebuah pekerjaan itu harus selesai. Itu yang pertama. Selesai ya? Iya, kita harus bertanggung jawab. Iya, apalagi kita dipercaya ada sebagian penonton yang udah memberikan rezekinya kepada kita untuk membangun rumah ini sebagai amanah gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus jalankan itu sampai selesai. Iya bener nih, bagus nih kayak gini, jangan ditinggalin gitu aja ya, ibaratnya ya. Jadi gue pribadi gitu ya, tanpa menyela siapapun, tapi intinya kalau gue pribadi dari dulu ketika gue melakukan sebuah pekerjaan, gue pengen selesai. Jangan setengah-setengah ya bang ya, tinggalin gitu aja ya. Gitu. Nah terus saya mau nanya nih bang, tanggapan dari istri bagaimana? Abang sering kesini gitu. Sempet sih dia kalau kadang tuh suka ngeluh ditinggal ketinggalan. Akhirnya ya namanya istri itu kan memang patuh, harus nurut juga apa yang dibilang sama kepala rumah tangga. Iya suami. Karena yang kita lakukan juga yang terbaik gitu. Bukan berarti gue ketika keluar dari rumah gue pelantang-pelantong. Gue di sini bekerja gitu, bertanggung jawab. Nanti ketika pada saat sudah ada yang untuk gantiin gua gitu, gua bisa balik lagi untuk tetap siaga kayak gitu sih. Karena memang sensitif banget sekarang Sam, ketika pada saat namanya ibu hamil ya. Iya. Jadi ketika sedikit ada miskomunikasi kita, itu langsung sensi gitu. Jadi gua pun juga pahamin. Gue juga harus banyak-banyak sabar. Kalau dibilang lelah ya lelah banget men. Cuman ya itu hidup yang harus dijalani saat ini. Begitupun juga bukan cuma hanya gue, orang-orang yang ada di sini yang udah berumah tangga seperti kayak si Ena juga pun ngerasain itu gitu. Cuman kan memang itu nggak pernah di-share aja ke yang lain kan. Nah saat ini gue sampaikan biar teman-teman paham lah maksud gue. Kalau dibilang kondisi sulit gitu. Tapi tidak sama sekali membuat atau mengurangi rasa intensitas kita untuk tetap menjalankan tugas. Benar-benar, nah ini bagus nih kayak gini. Sampai bela-belaan buat orang lain, berkorban ninggalin keluarga. Nah ini jarang banget nih kayak gini nih konten kreator. Dan itu jadi motivasi buat teman-teman juga. Tapi yang terpenting kan memang balik lagi keluarga nomor satu. Benar. Apapun kondisinya kita keluar dari rumah itu untuk keluarga kan. Iya benar, nah ini. Gue datang ke sini kan gue ngonten juga, itu kan bisa menghasilkan gitu. Jadi itu ujung-ujungnya untuk keluarga gitu. Walaupun memang ya dibilang konten kita kadang suka receh-receh, tapi dari hal-hal sederhana itu menurut gue itu bagus. Makanya baju gue di sini ada tulisan salam toleransi. Iya, nih. Terus di belakangnya ada bacaan di balik kisah. Karena channel gue itu menceritakan kisah orang, bukan kisah gue doang gitu. Di balik kisah itu apa sih sebenarnya yang terjadi kan gitu. Jadi banyak juga orang yang bertanya sama gue, kok kontennya begitu sih bang? Ya dia nggak tahu tema gue apa. Iya. Gitu kan. Nah kalau Bang Dra gimana nih Bang Dra? Apa tuh? Kalau Bang Dra sendiri bagaimana? Gimana ya? Apa? Kan nih sampai belain jauh-jauh juga nih kayak Bang Bar, saya kan jauh-jauh sampai ke sini ninggalin keluarga. Saya butuh konten, terus ngumpul sama teman-teman juga, gitu kan. Karena kan ya kalau di rumah aja kan ini juga jenuh. Iya. Nah, terus enggak. Kalau masalah konten sih saya mah bebas sih gitu. Jadi apa ya, ketika saya ada sama teman-teman ngangkat misi gitu ya, terus saya bikin konten baru di mana gitu ya, itu hak channel saya gitu. Tidak ada yang boleh mengintervensi siapapun tanpa terkecuali istri gue pun nggak bisa ngatur tentang itu gitu. Tapi di satu sisi ketika misi itu masih berjalan, bukan berarti gue nggak datang lagi. Benar-benar. Kalau gue konten di sini pun bisa berapa ide, bisa berapa konten bisa gitu. Jadi gue tetap sama-sama sama teman-teman, tapi gue juga bisa kalau misalnya mau keluar nih ada konten baru, ya gue konten-konten aja gitu. Jadi random nggak masalah, yang penting artinya gue sampai titik terakhir di sini gitu. Sampai selesai ya. Sampai selesai. Misi, jadi nggak ninggalin gitu aja ya Bang ya.
Ya kalau itu masing-masing hak orang sih, gue juga nggak nyalahin sih kalau misalnya ada yang ninggalin gitu karena bagaimanapun juga gue selalu melihat sisi positifnya orang gitu. Benar. Ini bagus nih. Menurut Iya contoh kan? nih. Jadi jangan nilai seseorang dari jeleknya aja, diinget-inget gitu maksudnya ya. Kebaikannya orang itu sama kita gitu ya. Jadi juga yang bertanya ke gua, ini mah kita terus terang gitu banyak banget. Iya. Bang, kok Bang Bre kok sama saya kok udah jarang sih ikut dalam misi gitu ya. Mereka apa? Lo tuh nggak tahu background mereka tuh seperti apa guys. Mereka juga punya kesibukan gitu. Kita pun juga nggak bisa bahwa apa ya untuk memaksakan kehendak seseorang. Begitupun juga dengan lo ketika gua tidak hadir di sini gitu. Masa gua harus lo paksa? Benar. Padahal di satu titik ada sesuatu yang lebih penting dalam kehidupan gua di luar sana. Benar. Gitu. Nah, itu yang menjadi hak. Nggak apa-apa teman-teman, karena sejujurnya kita di sini sama mereka pun juga baik-baik aja. Gitu. Bukan berarti ketika dia tidak ada di sini terus kita dianggap apa ya? Kita dianggap sama mereka, sama teman-teman kita disangka musuhan. Padahal mah kagak. Nah, soalnya ada netizen bilang gini, kok Bang Bre nggak pernah datang sih, sementara yang lain pada datang nih, ya pada datang. Apa ada masalah Bang Bre sama anak-anak? Nah, itu gimana itu menanggapinya itu Bang? Kalau gue sama dia baik-baik aja. Gue sama baik-baik dia ya? baik-baik. Sama lu Ndra? Sama Bang Dra bagaimana? Ngedit tuh. Mas Eko video call gue sempat. Video call gue sempat. Cuman pas lagi gue video call itu gue lagi di bidan kalau nggak salah. Terus gue tanya setelah itu, Mas Eko kenapa, ada apa gitu? Oh ya udah Mas Bak lagi sibuk ya. Enggak, kangen aja gitu. Emang Mas Eko lagi ngapain? Terus dia kirim foto ke gua. Dia lagi ngojek men. Iya. Lagi ngojek. Serius gua nggak bohong, dia lagi ngojek. Dia bilang gini, buat nih gua kasih tahu buktinya nih. Nah, jadi ini teman-teman jangan beranggapan yang nggak datang itu dia wah ninggalin misi gitu aja. Ternyata di balik semua itu, di balik kisah itu lagi lomba bertahan hidup ya. Lomba bertahan. Saya lagi ngojek Mas, buat bertahan tuh Mas Eko. Iya Mas, Eko nggak piket kan waktu itu ya. Terus dia bilang gini, lagi lomba bertahan hidup, udah kan kemarin. Semangat Mas, Bak doakan semoga melimpah rezekinya untuk cari nafkah. Tuh. Amin tuh. Ya kan? Tuh ya, jadi ada yang nggak bisa datang karena kepentingan keluarga. Iya, tuh. jadi balik lagi sebenarnya kita tuh nih ya, gue kasih tau sama teman-teman. Mas Eko kayak gitu, misalnya itu salah satu contoh aja kita ambil dari Mas Eko ya. Kalau dia kesini dia butuh dana, pertama pasti otomatis makan, rokok, serta bensin lah ya. Kalaupun dia naik kereta ya pasti otomatis tetap pakai ongkos. Itu bisa mengeluarkan kalau misalnya dia kesini aja atau pulang balik itu perkiraan menurut gua 100.000 lebih ada bisa. Tangerang ya? Iya, dia jauh banget. 100.000 lebih mungkin keluar gitu. Itu cuman hanya untuk kayak sesaat gitu loh. Sedangkan dia nggak punya uang gitu. Tapi mau nggak mau karena dia nggak punya uang, tapi antar anak sama istrinya ditinggal ke sini, mereka makan apa yang di rumah? Makanya dia lakukan ngojek gitu. Lebih penting mana? Gitu loh. Iyalah, penting keluarga lah. Itu maksud gua. Jadi kita nggak bisa ngejudge atau nge-hate orang karena kondisinya seperti itu. Gue sih memaklumi. Jadi karena kenapa? Gue ngerasain yang sama. Jadi gue nggak bisa. Kita sama-sama bang. Di sini kita bukan orang-orang orang kaya ya, yang kita konten kreator di sini bukan kayak monyet dia. Iya. Cuma gitu lah. Kita dari orang-orang yang yang nggak, maksudnya cuma berkecukupan. Terus balik lagi ke prinsip orang masing-masing. Kecuali kita ngegaji orang ya, kayak kita ngegaji orang, lu pokoknya harus stay di sini sampai selesai. Beda cerita, kita ada di sini, teman-teman yang mungkin dari awal pernah kesini, terus sekarang udah nggak kesini lagi, ya nggak apa-apa. Gue sih nggak iri gitu, maksudnya justru kita bagi tugas aja lah. Karena walaupun teman-teman gue seperti itu, gue yakin mereka semua memikirkan hal-hal yang baik untuk keluarganya saat ini. Tuhan lagi balik sih. Beda lagi, balik lagi. Kalau emang Tuhan nyuruh kita gitu. Tapi untuk pribadi gua gitu. Oh, pribadi Bang Dra ya ini ya. Depannya gua akan bikin konten bebas
Tapi bukan berarti meninggalkan misi sosial 100%. Tapi artinya gue ada nanti vlog family sama keluarga gitu kan. Jadi dan itu hak gue. Dan gue juga dari nanti di kemudian hari ketika ada yang namanya mungkin kayak open donasi, terus harus bangun rumah, ya gue lepas tangan dah gitu untuk dikasih beban untuk tanggung jawab. Balik lagi itu tergantung masing-masing ya. Tapi yang jelas untuk kedepannya ya gue mau produktif kan gue mau jualan nanti, mau jualan online. Nah tuh. Iya, jadi ini misi terakhir gue di Kreator Bersatu, tapi gue masih ada di bagian Kreator Bersatu. Tapi yang jelas gue udah, maksudnya biar nggak jadi beban gue aja gitu, bebas melalang buan aja. Kalaupun seandainya gue nih yang viralin gitu ya, meledak, banyak suruhan dari netizen, bang open donasi, gue serahin ke pihak ketiga, silakan. Atau enggak gue bayar tukang, pokoknya Pak saya akan balik lagi ketika rumahnya sudah jadi, baru gue kontenin lagi. Jadi selama itu progres pembangunan biarlah tukang gitu, gue bisa ngebantu orang lagi yang lain itu dengan target yang berbeda, karena mau tidak mau channel harus berkembang. Ya mohon maaf kalau kita fokus di sini aja, penontonnya itu aja, nggak ada penonton baru. Kenapa nggak ada penonton baru? Ya judulnya cuman progres pembangunan hari kedua, hari ketiga, itu nggak bakal ada penonton baru. Karena kenapa gue bilang nggak ada penonton baru? Karena penonton yang sudah tahu aja gitu, ya kan. Tapi beda kalau misalnya gue bikin konten baru lagi, dari situlah banyak penonton baru. Misal kisah seorang konten kreator hidup tanpa air, tanpa listrik selama 8 tahun. Dari situ penasaran tuh orang-orang baru tentunya. Oke, saya Sandi pamit undur diri ya teman-teman. Tetaplah berbuat baik walaupun sebiji sawi. Jangan pernah memandang suku, ras, agama dan menolong seseorang. Tebar selalu kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.